Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Finally, bertemu lagi bersama aku Andi. Dan di video kali ini, aku akan ngebahas tentang kasus YouTuber mukbang Korea yang menghancurkan sebuah restoran gara-gara dia menyebarkan informasi yang salah. Dan kalau kalian penasaran gimana cerita lengkapnya, jangan lupa untuk klik like, komen, apa di subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan setiap kali aku upload video baru. Dan tanpa lama-lama langsung aja kita ke ceritanya. Jadi, Korean mukbang YouTuber ini bernama Haeyoung-tri. Dia memiliki lebih dari 600.000 subscriber. Mungkin dari kalian banyak yang nggak tahu tentang dia, karena memang mayoritas subscribernya tuh hanya orang Korea saja. Tetapi di setiap videonya itu dia selalu menyertakan subtitle bahasa Inggris, jadi kalian bisa ngerti lah. Sebenarnya dia adalah salah satu YouTuber kesukaanku karena videonya tuh udah 4K dan dia menunjukkan ke kita semua tentang detail makanannya di syuting, bener-bener tajam gambarnya. Pokoknya kameranya udah kualitas tinggi banget deh. Dan dia tuh setiap kali nge-review makanan atau restoran gitu, dia tuh selalu jujur. Itulah yang membuat aku suka sama dia. Anyway, kembali ke topiknya. Jadi, masalahnya tuh terjadi ketika dia baru saja mengunjungi sebuah restoran kepiting di Korea Selatan sana. Ya, itu kayak sejenis kepiting kecap. Which is, kepiting kecap ini adalah kepiting yang mahal banget di Korea. Jadi, karena harganya mahal banget, makanya ada beberapa restoran yang menerapkan sistem all you can eat, termasuk restoran ini yang dikunjungi dia. Jadi, kalau kalian nggak tahu all you can eat itu dimana kita kayak membayar sejumlah uang gitu di depan berapa ratus ribu misalkan. Lalu setelah itu kita bebas makan makanan apa di sana. Biasanya sih dikasih waktu kayak misalkan 90 menit kita dikasih waktu bebas makan makanan apa saja gitu. Jadi setelah kalian menghabiskan piring pertama kalian tuh boleh request ke pelayannya minta piring kedua secara gratis. Nah, masalahnya tuh dimulai ketika YouTuber ini tuh meminta piring kedua untuk kepiting kecapnya. Dan kemudian dia menemukan nasi di piringnya itu. Jadi yang seharusnya itu baru dan kemudian menemukan nasi di piringnya. Jadi dia langsung berasumsi bahwa restoran itu menghidangkan makanan dari meja lain terus kayak disuguhkan ke dia gitu loh. Jadi dia langsung berspekulasi, ya mungkin saja karena itu restoran all you can eat, jadi dia tuh menggunakan sisa meja lain yang paling nggak habis gitu, terus kayak disajikan ke orang lain gitu loh. Nah biasanya restoran all you can itu tuh memang banyak kan yang nggak habis guys. Jadi mungkin jangan-jangan dia ngasih makanan bekas orang lain ke gue gitu, karena ada sisa nasi di piringnya itu loh. Lalu dia berbicara dengan salah satu pelayan di sana dan dia bersikeras mengatakan bahwa saya menemukan beberapa nasi di piring kedua di kepiting kecap saya ini. Lalu kemudian pelayan itu bilang kalau dia sangat menyesal dan pelayan itu cuma langsung mengambil piringnya dan membawakannya yang baru. Jadi di situ tuh tidak ada penjelasan, tidak ada komunikasi di antara kedua belah pihak. 저는 첫 번째 간장게장 접시를 먹은 후 리필을 요청해드렸습니다. 하지만 두 번째 접시에서 밥알이 나왔었고 해당 음식에 대한 위생이 의심되는 상황이었습니다. 따라서 직원분에게 말씀드리고 문제점을 제기했습니다. 회사님, 정말 죄송한데요. 여기 밥알이 들어있어서 밥알이 들어있어서 Dan karena kejadian itu, si YouTuber itu nampak kesal dan pergi dengan tidak menyenangkan, tidak happy gitu guys. Lalu gak lama kemudian YouTuber itu akhirnya memposting video dia makan di restoran itu dan mengatakan bahwa restoran ini menggunakan bekas orang lain untuk disajikan ke orang lain gitu. Tetapi sebenarnya dia tidak memiliki banyak bukti. Maksud gue, dia baru aja pergi ke restoran itu dan dia menemukan nasi di piringnya. Tapi itu belum aja tentu bener kan apa yang dia katakan. Jadi ketika video itu tayang, orang-orang tuh menjadi sangat marah dan langsung menelpon restoran tersebut terus memberikan review-review yang mengerikan terhadap restoran tersebut. Kayak restorannya tuh dikata-katain gitu loh guys. Misalkan kayak aku gak bakal pergi ke restoran itu, sangat menjijikan. Kayak bener-bener kayak dihujat restorannya, dikasih bintang 1. Itu kan kayak keterlaluan banget kan. Ya kasihan aja sih guys, karena kan restoran ini tuh lagi berjuang karena pandemi ini, terus ditimpa sama masalah-masalah ini yang memperburuk restoran ini. Jadi karena masalah ini, mereka terpaksa harus menutup restorannya. Lalu setelah 2 atau sekitar 3 jam video YouTuber itu di-upload, si restoran itu langsung memberikan klarifikasi bahwa dia akan menunjukkan bukti-bukti rekaman CCTV dari dapur,
dari sekeliling YouTuber itu menunjukkan kalau apa yang dituduhkan sama YouTuber itu tuh nggak bener gitu loh guys. Jadi setelah diselidiki, jadi begini guys ceritanya. Setelah YouTuber itu menghabiskan piring pertamanya itu, lalu dia kan request mau nambah piring kedua. Dan setelah piring keduanya itu datang, entah sengaja atau tidak, entah dia ngerti, sadar atau tidak, dia nggak sengaja menjatuhkan nasi-nasi yang sisa di sumpitnya itu ke piring keduanya itu. Ya kurang lebih begitulah kronologisnya. Jadi nasi itu tuh berasal dari sisa sumpit itu sendiri. I don't know apakah dia sadar atau enggak, apakah dia hanya pengen cari sensasi doang, I don't know. Ya sekarang restoran ini harus tutup gara-gara masalah ini. Tetapi restoran itu sempat melaporkan dan mengajukan permintaan kepada pemerintah terhadap orang-orang atau restoran-restoran yang mungkin menjadi korban dari YouTuber-YouTuber yang tidak bertanggung jawab karena menyebarkan informasi yang salah mengenai restoran tersebut. Lalu, restoran tersebut tuh sempat memberikan klarifikasi secara tertulis yang menuliskan, yang pertama, restoran kami tidak pernah menggunakan kembali sisa makanan. Yang kedua, tapi kami menuangkan saus sisa ketika Anda meminta isi ulang hanya dari piring mereka sendiri. Jadi tuh sausnya juga dari saus mereka sendiri gitu kan. Terus yang ketiga, jadi mungkin ada nasi atau sayuran dari makanan. Jadi nasi atau sayurannya itu berasal dari saus lo sendiri gitu guys. Jadi bukan dari meja orang lain atau bekas orang lain seperti yang dituduhkan tadi. I don't know kenapa akhir-akhir ini banyak YouTuber mukbang khususnya di Korea itu yang mengalami kontroversi atau drama-drama gitu. Mungkin dari kalian berpikir, kok bisa tahu sih restorannya padahal kan nggak di-spill gitu kan. Ya walaupun begitu, si YouTuber itu kan sempat ngasih tahu restorannya, bangunannya walaupun di-blur. Tapi ya tetap aja netizen tahu lah itu restoran di mana gitu logikanya. Dan sebenarnya kejadian itu tidak hanya menghancurkan satu orang saja, tapi ini tuh bisa berdampak terhadap semua orang. Bayangin kan, restoran itu ditutup, terus pelayan-pelayannya, staff-staffnya itu kan nggak kerja sehingga keluarganya juga nggak dapat nafkah. Itu kan juga kasihan banget ya guys. Dan sebenarnya reaksi netizen tuh juga berlebihan loh ngasih review buruk terhadap restoran tersebut. Padahal mereka aja nggak pernah datang, gak pernah mencicipi, gak tahu keadaan yang sebenarnya gimana. Dia hanya mendengarkan dari YouTuber itu ngomong, terus dia langsung berbondong-bondong nyerbu itu restoran dengan memberikan review yang sangat buruk, bintang 1. Itu kan kayak aneh aja gitu loh guys. Jadi ya ini bener-bener kayak netizen Indonesia banget ya. Dikasih berita apa langsung kayak tersulut emosi tanpa harus ngecek kebenarannya dulu. So mungkin pelajaran untuk kisah ini, kalian tuh harus mengecek kebenarannya dulu, harus benar-benar ini datanya valid atau enggak sebelum kalian bertindak gitu. Jadi jangan gegabah sebelum kalian menemukan fakta yang sebenarnya, oke? 진심으로 죄송합니다. Oke guys, jadi segitu aja penjelasan aku tentang kontroversi YouTuber mukbang terbaru bulan ini sama updatean-updatean Boki sama Suyang. So, kalau misalkan aku ada kelewatan masalahnya, kalian bisa komen di bawah sini, aku akan baca. Dan satu lagi, kalau misalkan kalian ada ide, masukan, saran untuk video aku berikutnya, kalian bisa tulis di bawah karena aku buntu idenya. Dan thank you so much for watching and I'll see you on my next video. Bye!